Oke, kita lanjut dari video sebelumnya tentang bagaimana pemasangan kolam bulat ya. Pemasangan tentang kolam bulat untuk terpal ya. Tadi di video sebelumnya sudah kita lihat bagaimana cara untuk memasang dari si baja wireless ini. Nah, setelah dibuat lingkaran, ini kita buat tali tis, terus terpal penyangganya ini juga supaya tidak acak-acakan, ini kita ikat dengan tali tis lagi ya, seperti ini. Nah, setelah semua terpasang dengan rapi, ini sudah yakin tidak ini ya? Oke, aman ya semuanya. Sudah dikunci juga ke bagian sini ya. Ini sudah kita kunci semua. Baru langkah selanjutnya kita mulai pemasangan terpal. Nah, sebelum pemasangan terpal, kita pastikan bagian pipa. Nah, ini bisa dilihat ya. Bagian pipa ini harus kita ratakan dengan cukup menggunakan pasir. Ya, kalau mau permanen ya khawatir nanti ada perbaikan atau apapun itu ya. Nanti kan kita harus ngebobok lagi ya, seperti itu. Nah, yuk kita langsung mulai coba pasang. Nah, pastikan posisi dari, karena kita pembuangannya sistemnya di tengah ya. Jadi ini kalau teman-teman beli paket di kami, ini posisinya sudah ada L ya. Jadi nanti tinggal disambung ya ke ini, kalau nggak salah 2 in ya. Ya, posisinya 2 in, nanti akan disambung ke pipa yang ada di bawah sana. Jangan sampai salah, hati-hati ketika mengangkat juga. Nah, seperti ini. Perhatikan, kita lihat, kita sambung dulu ya. Nah, seperti itu. Insya Allah ini sudah tidak bocor lagi. Jadi teman-teman kalau beli paket kolam terpal bulat ini sudah tinggal pasang seperti itu ya. Oke, diratakan kembali supaya pipa yang ada di bawah ini tidak berubah posisi. Kita cukup menggunakan pasir. Yang sebelumnya kita memang belum dibeton ya. Itu lama-kelamaan ternyata kalau tidak dibeton ambles ya lama-lama tanahnya. Nah, ini kita tambahkan lagi. Itu semua udah ini ya, Mang. Udah aman ya. Nah, perlu dicek kembali di bawah ini, khawatir ada besi, batu. Nah, itu kayak gitu-gitu, Mang. Tadi ambilin, dibuang. Itu juga jangan sampai ada benda khususnya yang tajam ya. Khawatir ketika ada beban air nanti itu bisa mengakibatkan terpal ini sobek. Kebetulan terpal yang kita pakai ini Korea ya, Korea punya, insya Allah ini kuat. Kalau nggak salah ini yang tertinggi ya. Nah, ini kita atur buat lingkaran seperti ini. Lihat, kita harus mengatur posisi ya. Mang, ini dibuangin dulu tuh, Mang. Apa? Ya, itu tajam, khawatir. Coba dicek ada ini nggak bawahnya. Aman ya. Oke. Nah, saat pemasangan perlu dilihat posisi dari si pipa pembuangan atau L tadi yang baru dipasang ini harus sesuai, harus simetris ya, tuh seperti ini. Jadi satu bagian di belakang, satu orang di luar. Nah, ini seperti pemasangannya. Sebenarnya cukup simpel ya. Kalau yang sudah paham, mungkin yang sudah terbiasa masang ini ya, ada yang masangnya terpal dulu gitu, macam-macam ya. Kalau kami biasanya masang lingkaran dulu supaya nanti bisa langsung jadi seperti ini. Nah, itu posisinya miring amat perasaan pipanya. Nah, oke. Oke, ketika semua posisi terpal sudah simetris ya, sudah sesuai dengan lingkaran, tidak ada yang kekurangan. Nah, ini langsung kita posisikan untuk penarikan dari
si kolam terpal ya. Nanti setelah ini kita buat tali seperti ini. Nah, ini kita akan tali. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor ya. Khawatir kalau terlalu kencang ketika ada beban air masuk. Nah, posisi nanti si talinya ini bisa mengakibatkan jebol atau terpalnya yang terlalu kencang akhirnya ketarik terus juga jebol. Tapi memang ini insya Allah karena kita sudah buat apa ini, mata ayam ya disebutnya ya, bisa dibilang begitu. Mata ayamnya ini kita sudah siapkan yang kuat untuk bisa menahan beban dari si air. Nah, ketika sudah terpasang seperti ini ya, baru kita siapkan tali pengait. Tambangnya ini insya Allah kuat ya, ini full plastik ya, plastik PE, sangat kuat dan insya Allah bertahan lama. Jadi jangan tali tambang biasa, harus seperti ini karena beban dari air sendiri itu sangat kuat. Khawatir nanti tidak sesuai ya kekuatannya. Ini kurang kesini kayaknya. Nih yang ini. Nah, lipat amat sih, muter amat sih itu. Nah, bisa dilihat langsung di sini ya. Nah, ketika sudah rapi seperti ini sudah mulai bisa, nanti setelah beres semuanya sudah mulai bisa diisi dengan air seperti itu. Jadi cukup simpel ya teman-teman, cukup simpel tapi ya agak sedikit rumit. Jadi harus presisi, begitu diisi air ini nanti semua akan rata, rapih ya, tersusun rapih. Nah, ini nanti kita sediakan pipa pembuangan ya, karena pembuangan posisinya di tengah. Jadi cukup, tergantung nanti mau pakai yang mana. Kalau untuk bioflok itu biasanya ditaruh di atas ya. Tapi karena kita menggunakan untuk, nah seperti ini biasanya. Kalau untuk yang menggunakan terpal ini bisa digunakan untuk bioflok atau ras ya. Kalau untuk kolam bioflok biasanya seperti ini. Tapi kalau ras, karena kita akan mengambil kotoran, jadi untuk pipa penyaringnya kita taruh paling bawah supaya kotoran yang ada di dasar ini terbawa langsung ke dalam filter. Itu perbedaannya. Jadi terpal ini bisa diperuntukkan untuk kolam bioflok atau kolam sistem ras, atau memang hanya untuk kolam penampungan air seperti biasa, atau metode konvensional juga bisa ya. Misalkan di daerah pegunungan airnya mengalir terus, itu bisa menggunakan kolam terpal ini. Jadi cukup simpel dan singkat memang ya. Mungkin ini kita pengerjaan baru beberapa hari saja sudah hampir jadi, tapi waktu kita pembuatan kolam beton ini membutuhkan waktu sekitar 2 mingguan ya kemarin. Hampir 2 minggu, belum kita bikin pondasi, terus bikin temboknya, terus catnya ya, itu yang bikin lama seperti itu. Nah, sini. Nah, ini setelah ikatan ini sudah dibuat kencang, ini jangan terlalu kencang ya, tapi ya nanti akan kita tarik sedikit demi sedikit sebagai pengait dan penguat dari terpal ini, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kita share buat teman-teman semua yang sedang mencoba berbudidaya ikan air tawar ya, khususnya mau untuk sistem ras, bioflok atau apapun itu. Ini adalah teknik pemasangan kolam terpal ya, khususnya yang kolam bulat ya, menggunakan besi wermes dan terpal ya, seperti itu. Tata cara pemasangannya seperti ini. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Kita akan selalu share apapun yang, aktivitas apapun yang ada di Ummah Tani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jika bermanfaat bisa di-share. Jangan lupa berikan komentar yang positif. Kita sharing-sharing bareng di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman punya pengalaman lain, tata cara atau apapun itu terkait dengan pertanian, perikanan, dan peternakan. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.